Assalamualaikum, salam sejahtera teman-teman. Nah, kita telah membuat ya tiga dimensi jendela tunggal, tiga dimensi jendela ganda, tiga dimensi pintu tunggal, tiga dimensi pintu ganda atau pintu gandeng atau pintu kebaya ya, dan tiga dimensi pintu gandeng jendela. Nah, sekarang kita akan membuat tiga dimensi daripada lubang angin. Ya, Anda perhatikan pada tampak ini ya. Nah, ini di atas pintu jendela ini ada lubang angin seperti ini. Nah, ini adalah bingkai lubang angin ya. Bingkai lubang angin atau benangan lubang angin. Kita akan membuat tiga dimensi itu ya. Sebelumnya sebagai informasi untuk mengawali belajar ya, bahwa ada tiga informasi yang teman-teman harus ketahui, yaitu pertama status pandangan AutoCAD saat ini ya, pandangan AutoCAD saat ini pada view ya, pada view saat ini kita berada ya, saat ini kita berada pada view SE isometrik ya. Jadi sekarang ini kita sedang berada pada view SE isometrik. Ya, itu pertama. Kedua, sumbu XYZ ini. Ya, sumbu XYZ itu ya, perhatikan. Nah, itu sekarang berada pada saat ini statusnya berada pada UCS World ya, atau sumbu normal ya. Saat ini kita berada pada UCS World atau sumbu normal. Dan visual style kita saat ini berada pada 2D wireframe. Ya, visual style kita berada pada 2D wireframe. Nah, tiga informasi itu selalu ya diawali dalam setiap kita belajar. Karena itu penting teman-teman ya. Oke, demikian selanjutnya kita akan kembali ke view top ya. View ini kita kembali ke view top atau pandangan tampak atas ya. View top, pandangan tampak atas atau tampak dua dimensi seperti ini ya. Oke. Selanjutnya kita akan membuat tiga dimensi lubang angin ya. Ini lubang angin semuanya sama bentuknya ya. Baik tampak depan ya, tampak belakang. Oke. Ya, samping kiri. Ini kan ada lubang angin 3 ini kan. Nah, kemudian samping kanan ya, lubang angin di atas jendela itu ya. Nah, di atas pintu jendela terluar itu ada lubang angin ya, untuk mengatur sirkulasi udara. Nah, lubang angin ini kita akan membuatnya dalam bentuk tiga dimensi ya, yaitu benangan. Maka pertama tentunya kita copy dulu lubang angin yang ada di atas gambar dua dimensi ini ke atas dulu ya. Nah, mengkopinya menggunakan modify ya, copy, modify, copy. Oke ya. Klik atau blok objek yang akan di-copy, kemudian pada tab modify, klik icon copy atau CO enter pada keyboard. Klik lagi objeknya, salin kemana saja dengan cara klik satu kali. Jika selesai, enter atau skip. Teman-teman tidak usah menyalakan auto untuk copy saat ini, tidak usah menyalakan auto ya. Jadi ortonya biarkan mati aja, karena kita mengcopy bebas ya. Jadi perhatikan, saya pergi ke tampak sembarang ya, saya pergi ke tampak sembarang, contohnya tampak samping kiri boleh ya. Saya blok ini apa namanya, kotak dalam dan kotak luar daripada kanopi lubang angin ini saya blok seperti ini ya, atau saya seperti itu. Nah, dua objek daripada lubang angin saja yang terblok. Kemudian saya klik modify di atas, saya klik modify, saya klik copy ya, saya klik copy. Nah, seperti itu. Kemudian saya klik lagi objek ini, yaitu dua kotak lubang angin ini saya pindahkan ke samping pintu jendela seperti ini ya. Kemudian tekan escape untuk membatalkan copy, tekan escape pada keyboard untuk mengakhiri copy. Ini adalah masih dalam bentuk gambar dua dimensi ya teman-teman ya. Ini masih dalam bentuk gambar dua dimensi. Kita akan menjadikannya sebagai objek tiga dimensi. Teman-teman, sebagai informasi bahwa kotak dalam dan kotak luar lubang angin ini adalah objek solid ya. Objek solid yaitu yang dibuat dari rektang atau polyline atau yang sejenisnya yang dia solid ya. Nah, dimaksud solid itu adalah saya klik di sini terblok semua garis. Saya klik di garis atas terblok semua garis ya. Itu disebut solid. Seperti itu. Dan dia menyatu ya, tidak ada lubang-lubang dan lain sebagainya. Oke teman-teman ya, perhatikan.
Untuk membuat rektang, ya kotak-kotak rektang seperti ini mudah sekali ya teman-teman, tinggal klik draw di atas, draw, ya ini dia. Jika seandainya kotak-kotak ini milik teman-teman adalah tidak solid, contohnya teman-teman ingin membuatnya solid, tinggal membuatnya dengan rektang ya. Draw, oke, draw, rektang, klik rektang, nah klik pojok kiri atas contohnya terluar, tarik ke pojok kanan bawah terluar. Ya, seperti itu. Klik draw, oke, klik draw, rektang ya, itu dia. Klik pojok kiri atas bagian kotak dalam dan pojok kanan bawah kotak dalam seperti ini. Itu ya caranya untuk membuat objek solid. Mudah sekali ya teman-teman ya. Nah, oke. Kemudian kita akan pergi ke view. Perhatikan pada view, kita kembali ke view SE isometrik ya teman-teman ya. Ini dia kotaknya ya, lubang angin kecil sekali ya. Kita kembali ke view SE isometrik. Perhatikan view SE isometrik ya, atau pandangan 3 dimensi. Nah, ini dia. Ya. Ini adalah view SE isometrik ya. Nah, teman-teman, selanjutnya kita akan mengeksтрud ya. Kita akan mengeksтрud dua kotak ini dengan nilai yang sama. Tentunya nilainya harus lebih daripada tebal dinding ya. Nah, dia berhubungan dengan tebal dinding karena dia nempel di dinding kan ya. Nah, jadi perhatikan pada denah, Anda perhatikan pada denah ya. Tebal dinding dari garis dalam ke garis luar itu kan 15 cm ya. Sebagaimana yang telah kita pelajari waktu kita menggambar denah 2 dimensi ya. Dari garis dalam ke garis luar itu jaraknya 15 cm atau ketebalan dinding itu 15 cm. Berarti kita bikin lebih atau kita bikin kurang. Itu ya, jangan dibikin sama ya. Karena kurang cantik kalau dibikin sama. Bikin lebih atau kurang. Contohnya bikin lebih aja ya. Kita bikin contohnya 17 cm ya. 17 cm contohnya. Ya, menggunakan extrude pada tab modeling ya. Menggunakan extrude pada tab modeling. Ini dia. Extrude adalah untuk membuat objek 2 dimensi solid menjadi objek 3 dimensi ya. Extrude adalah untuk membuat objek 2 dimensi solid menjadi objek 3 dimensi. Klik icon extrude pada tab modeling, kemudian klik objek solid 2 dimensi yang akan diekstrud, kemudian enter satu kali. Karena itu ada dua kotak, kotak dalam dan kotak luar, atau objeknya lebih dari satu ya. Maka klik lagi objeknya. Setelah enter, klik objek ya. Tarik ke atas ataupun ke bawah, masukkan nilai tinggi contohnya 17 ya. Lalu enter satu kali. Nah, perhatikan teman-teman ya. Pada tab modeling, Anda klik extrude ya. Pada tab modeling, Anda klik extrude. Kemudian sentuh dan klik kotak luar. Sentuh dan klik kotak dalam. Sentuh dan klik kotak luar, sentuh dan klik kotak dalam, lalu enter satu kali. Lalu klik lagi objeknya ya kan. Tarik ke atas. Masukkan nilai 17. Masukkan nilai 17. Enter satu kali. Selesai. Itu dia ya. Nah, jadi lubang anginnya seperti itu. Visual style kalau saya klik bola biru maka hasilnya seperti ini. Nah, itu dia hasilnya ya. Visual style saya kembali lagi ke 2D wireframe. Teman-teman perhatikan ada kotak luar, ada kotak dalam. Ya. Ada kotak luar dan ada kotak dalam. Kotak dalam ini sejatinya fungsinya untuk menjadi acuan lubang terhadap kotak luar. Paham ya? Jadi kotak luar ini akan dilubangi dengan besaran lubang seukuran dengan kotak dalam. Paham ya? Nah, jadi kita akan melubangi kotak luar dengan acuan kotak dalam itu pada tab modeling menggunakan subtract. Ya. Pada tab modeling menggunakan subtract yang ini. Oke ya teman-teman ya. Subtract adalah untuk melubangi objek 3 dimensi dengan acuan objek 3 dimensi lain. Caranya klik icon subtract pada tab modeling. Klik objek 3 dimensi yang akan dilubangi yaitu kotak besar atau kotak luar. Kemudian enter satu kali.
Kemudian klik objek 3 dimensi yang menjadi acuan lubang, yaitu objek kecil atau kotak dalam. Lalu enter 1 kali. Perhatikan teman-teman ya. Pada tab modeling, klik subtract. Pada tab modeling, klik subtract. Kemudian sentuh dan klik kotak luar yang menyala itu ya. Sentuh dan klik garis kotak luar yang menyala itu, enter 1 kali. Kemudian sentuh dan klik kotak dalam, enter 1 kali. Selesai. Visual style, kalau saya klik bola biru, realistic visual style, maka dia berlubang ya. Dia berlubang. Visual style saya kembali lagi ke 2D wireframe. Lubang angin itu kecil teman-teman ya. Nah, dia ada di sini. Jadi scroll pada mouse kita yang tombol tengah yang bulat itu kita putar ke depan maka dia membesar. Kalau kita putar kecil kalau kita putar ke belakang maka dia mengecil, seperti itu ya modelnya. Oke teman-teman, perhatikan lubang angin ini kita masukkan saja dia ke layar yang sama dengan layar kusen ya, supaya serasi karena dia berada di atas pintu jendela ya. Lubang angin ini ada di atas pintu jendela supaya warnanya cantik. Teman-teman boleh menggunakan layar sendiri ya, boleh menggunakan layar baru. Contohnya kalau teman-teman, wah saya tidak mau warna sama dengan kusen contohnya. Saya pengen lubang angin itu warnanya lain contohnya. Oke, tidak apa-apa. Kalau teman-teman ingin membuat warna lain, maka lubang angin ini perhatikan harus dimasukkan ke layar yang lain. Anda perhatikan di atas ini adalah layar. Yang putih panjang adalah gambar lampu, ini layar ya. Kalau saya klik anak panahnya muncul daftar layar seperti ini. Pada layar ini kita sudah membuat layar daftar 3 dimensi ya. Yang menggunakan nama ya, seperti ini. Dan di sini ada layar kusen untuk kusen pintu jendela dan daun PJ untuk daun pintu jendela. Tapi layar untuk lubang angin ini kita belum buat, tidak ada di sini layar lubang angin ya, tidak ada. Nah, kalau teman-teman ingin membuat layar sendiri untuk lubang angin, maka teman-teman harus membuat layar baru. Ya, membuat daftar layar baru. Tapi kalau seandainya teman-teman ingin memasukkannya ke layar lubang angin, layar kusen ya, lubang angin ini dimasukkan ke layar kusen, gampang. Tinggal klik lubang anginnya ya, tekan escape dulu untuk membatalkan semua blok. Ya, tekan escape dulu untuk membatalkan semua blok, baru sentuh dan klik 3 dimensi lubang angin. Setelah lubang angin di blok seperti ini, perhatikan ya, blok lubang angin saja, tidak boleh kena yang lain ya. Untuk memastikan tidak ada objek yang diblok selain lubang angin, Anda tekan escape dulu pada keyboard beberapa kali. Setelah itu baru Anda klik lubang angin ini saja atau Anda blok seperti ini. Kemudian pada layar di atas Anda klik anak panahnya, muncul daftar layar seperti ini ya. Nah, Anda klik layar kusen PJ, layar kusen pintu jendela. Nah, maka lubang angin ini masuk ke layar kusen pintu jendela yang nantinya warnanya sama dengan warna kusen. Tekan tombol escape pada keyboard untuk membatalkan blok ini. Tapi jika teman-teman ingin membuat layar baru, mudah sekali ya. Oh, saya tidak mau contohnya lubang angin warnanya sama dengan kusen. Jika kusennya warna coklat, lubang anginnya warna coklat. Saya tidak mau, saya pengen lubang anginnya warna putih contohnya. Bagaimana caranya? Ya kita harus membuat dulu layar lubang angin. Ya, perhatikan ini layar ini ya. Nah, ini ada gambar lampu. Ini adalah layar ya, semuanya layar putih panjang ini layar ya. Nah, Anda perhatikan di sebelah kiri lampu itu ada tumpukan buku ya. Pas di sebelah kiri lampu itu ada tumpukan buku. Tulisannya layar Properties Manager. Ini ya, layar Properties Manager ini Anda klik. Nah, maka muncul layar Properties Manager seperti ini kan. Nah, kita harus buat lagi layar baru untuk lubang angin. Paham ya? Caranya teman-teman, klik dulu 0. Klik dulu layar 0 ya. Kita kembalikan ke layar 0. Kemudian kita klik new layer yang di atas ini. New layer ya, perhatikan itu. Anda klik. Nah, maka muncul layar baru seperti ini. Kemudian Anda klik kanan dan klik kiri bergantian ya pada kotak ini, kotak tulisan layar 1 itu, sampai bisa diblok seperti ini, tulisannya bisa dirubah. Anda blok di sini, tahan, geser ke sini ya. Kemudian Anda kasih nama lubang angin contohnya. Nah, itu lubang angin ya. Lubang angin, terus di sebelah kiri lubang angin ini ada kotak putih di bawah daftar kolor itu kan.
Nah, ini kotak putih ini Anda klik, maka akan muncul pilihan warna seperti ini. Anda pilih warna yang Anda suka, contohnya ini ya. Oke. Kemudian oke. Nah, sudah ya, lubang angin sudah ada layarnya. Kemudian Anda klik apply dan Anda klik oke. Selesai. Nah, jika perhatikan pada layar di atas, kalau saya klik anak panahnya kan muncul daftar layar seperti ini. Nah, ini lubang angin sudah ada. Lubang anginnya sudah ada. Ya, layar lubang angin. Jadi, kita klik lagi ini layar lubang angin. Ya, kita klik apa? Mohon maaf, gambar 3 dimensi lubang angin ini kita blok lagi. Ya, di blok lagi seperti itu. Pastikan hanya lubang angin saja yang terblok ya, tidak boleh kena yang lain. Kalau ada objek lain yang terblok, Anda tekan escape dulu beberapa kali pada keyboard, baru setelah itu Anda klik atau Anda blok 3D lubang angin ini. Kemudian setelah lubang angin 3 dimensi ini Anda blok, klik pada layar ini, klik anak panahnya ya. Muncul daftar layar seperti ini. Anda klik layar lubang angin. Layar lubang angin. Nah, seperti itu ya. Tekan tombol escape pada keyboard untuk membatalkan blok. Nah, itu dia teman-teman ya. Visual style, kalau saya klik bola biru, realistic visual style hasilnya seperti ini. Nah, perhatikan ya, lubang angin ini harus kita putar ya teman-teman ya. Dia posisinya lubangnya ke atas ya, lubangnya harus bukan mengarah ke atas ataupun ke bawah, tapi harus mengarah ke samping ya teman-teman ya. Jadi kita harus putar. Visual style saya kembali lagi ke 2D wireframe ya. Nah, ini harus kita putar lubang angin ini menggunakan modify yaitu rotate ya. Modify rotate. Nah, jadi lubang angin ini kita putar. Nah, kita putar. Tapi sebelum kita putar, teman-teman, perhatikan ya. Ini kita putar ke arah begini ya. Arah begini kita putar, perhatikan. Jadi kita putar itu arah begini. Perhatikan alangkah kursor saya ya. Nah, itu dia. Berarti kita harus menjadikan ya wilayah di garis datar ini sebagai sumbu putar. Garis datar pada lubang angin ini harus menjadi sumbu putar ya. Nah, caranya sumbu Z, perhatikan pada sumbu ini ya, sumbu Z harus sejajar dengan garis datar di bawah itu atau garis yang di atas, yang horizontal boleh ya. Garis horizontal dari sini ke sini ya. Jadi sumbu Z posisinya masih naik ke atas ya. Nah, itu dia harus sejajar dengan sumbu dengan kotak ini ya, garis dari sini ke sini. Atau sama saja dengan garis yang ini ke sini ya. Mereka semua sejajar searah ya. Atau itu sebenarnya searah loh. Itu sebenarnya searah dengan sumbu X. Jadi posisi ini, garis datar ini ya, dari sini ke sini, itu sebenarnya sejajar dengan sumbu X. Nah, jadi sama saja jika saya mengatakan sumbu Z pindahkan ke sumbu X. Sumbu Z pindahkan ke sumbu X. Nah, seperti itu. Untuk memindahkannya kita menggunakan UCS Z axis vector ya. UCS Z axis vector. Untuk merubah sumbu Z kita menggunakan UCS Z axis vector. Dan untuk merubah sumbu diwajibkan menghidupkan ortho. Oke, untuk merubah sumbu ortho wajib hidup. Setelah ortho hidup, pada UCS Anda klik Z axis vector. Ya. Setelah Anda klik Z axis vector, Anda klik di arah sini. Perhatikan saya klik di situ. Tarik seperti ini ya. Sejajar kan dengan garis datar itu ya. Daripada lubang angin, saya klik di situ. Nah, maka Z-nya berada di sini sekarang. Nah, tempat ini tadi ditempati oleh sumbu X. Sekarang sumbu X pindah ke sana dan sumbu Y naik ke atas. Sumbu Z-nya pindah ke sini. Seperti itu ya. Nah, setelah sumbu Z pindah ke sini, jadi perhatikan ya, saya klik UCS Z axis vector ya. Klik dari sini, perhatikan arahnya, tarik ke sini, klik di sini. Nah, maka Z-nya pindah ke sini ya. Ingat ini ortonya hidup. Jadi orto wajib hidup ya, jadi seperti itu. Setelah sumbu Z berubah arah seperti ini, baru kita bisa memutar kotak lubang angin ini. Seperti itu ya. Menggunakan modify rotate. Ya, modify rotate.
Klik atau blok objek yang akan dirotate, kemudian pada tab modify, klik icon rotate atau RO enter ya pada keyboard. Kemudian klik lagi objeknya, putar sesuai keinginan, yaitu ke atas ya. Biasanya kita putar ke atas, kemudian klik pada posisi yang diinginkan yaitu di atas. Teman-teman untuk putar ini ortonya wajib hidup ya, orto wajib hidup. Jadi untuk memutar orto wajib hidup ya. Kemudian klik objek yang akan di rotate, yang ini ya, sentuh garisnya dan klik atau di blok seperti ini. Ini orto sudah hidup ya, dan sumbu Z sudah pas posisinya. Baru kita klik objek atau kita blok objek yang akan diputar. Kemudian klik modify di atas. Kemudian klik rotate. Ya. Nah, seperti itu. Kemudian klik di pojok bawah sini, perhatikan, atau pojok bawah sini boleh. Atau pojok bawah sini ya, tarik ke atas seperti itu. Nah ya, nah, diulangi ya teman-teman ya, tekan tombol escape untuk membatalkan perintah, tekan tombol escape pada keyboard. Ulangi, blok objek yang akan dirotate, ini sumbu Z-nya sudah benar, ortonya sudah hidup ya. Kemudian blok objek yang akan dirotate, kemudian klik modify di atas, kemudian klik rotate ya. Kemudian klik lagi objeknya, tarik ke atas seperti ini. Perhatikan arahnya itu ya, dari begini jadi begini ya. Dari posisi asal seperti itu, tarik ke atas maka dia tidur seperti itu ya. Klik seperti itu. Nah, itu dia hasilnya ya. Nah, teman-teman, visual style kalau saya klik ke realistic visual style maka dia lubangnya sekarang mengarah ke arah sana ya. Visual style saya kembali lagi ke 2D wireframe. Teman-teman mungkin akan mendapati garis kotak dua dimensi seperti ini. Kenapa ada lagi garis kotaknya? Karena garis kotak ini adalah garis tadi kita membuat rektang ya di atas kotak putih ini, dan rektang itu yang kita extrude, maka kotak putih ini masih tetap ada. Jadi kotak putih itu tinggal diklik aja ya, kotak luar, kotak dalam gitu, lalu tekan delete pada keyboard. Itu adalah gambar dua dimensi ya. Oke teman-teman, sekarang sudah posisi putarannya posisi lubangnya sudah posisi pas ya, arahnya pas. Kemudian teman-teman perhatikan pada gambar contoh. Jadi lubang angin itu ada dua arah ya teman-teman ya. Lubang angin itu ada dua arah. Arah pertama adalah lubang dari depan ke belakang seperti ini, untuk wilayah tampak depan dan wilayah tampak belakang ya. Nah, jadi wilayah tampak belakang. Nah, jadi itu posisi lubang angin sama ya. Posisinya lubang angin untuk tampak depan dan tampak belakang itu sama ya, searah. Sedangkan untuk tampak samping kanan, lubang anginnya beda ya, arahnya seperti ini. Kalau lubang angin tampak depan kan arahnya depan belakang. Kalau lubang angin samping ya, dia arahnya kanan kiri. Seperti itu ya. Perhatikan, kanan kiri. Nah, kalau ini depan belakang ya, karena memang dindingnya kan dinding samping. Jadi lubang angin pada dinding depan sama ya, searah dengan lubang angin pada dinding belakang. Nah, lubang angin pada dinding samping kanan itu searah dengan lubang angin pada dinding samping kiri. Seperti itu ya. Nah, jadi kita harus merotate lagi, mengcopy dan merotate. Jadi harus ada dua arah lubang angin ya. Lubang angin yang memiliki dua arah ya. Atau dua buah lubang angin dengan arah yang berbeda. Jadi satunya arah depan belakang, satunya arah kanan kiri. Nah, jadi ini lubang anginnya kan masih arah depan belakang ya. Ini untuk lubang angin ini hanya berlaku untuk dinding depan dan dinding belakang. Sedangkan untuk dinding kanan kiri, dia tidak bisa, dia harus diputar lagi. Nah, jadi perhatikan sumbu ini, ya sumbu Z ini kan masih di sini ya. Sumbu Z-nya masih di sini. Ini kita kembalikan normal ya. Perhatikan sumbu Z kita kembalikan normal ya. Sumbu Z kita kembalikan normal. Pada UCS ini Anda klik World yang globe bola dunia ya. Pada UCS Anda klik World globe bola dunia, maka sumbu Z kembali normal. Nah, oke teman-teman, lubang angin ini kita copy lagi jadi satu ya. Kita copy lagi satu ke sebelah menggunakan icon copy pada tab modify ya. Menggunakan icon copy pada tab modify. Nah, ini dia.
klik atau blok objek yang akan di copy, kemudian pada tab modify, klik icon copy atau CO enter pada keyboard ya. Kemudian klik lagi objeknya, salin kemana saja dengan cara klik satu kali, jika selesai enter atau skip. Seperti itu ya, teman-teman boleh menyalakan orto untuk copy tegak lurus ya. Jadi boleh orto menyala, boleh ya, orto mati juga tidak apa-apa, orto menyala juga boleh ya. Oke, kemudian blok lubang angin ini, perhatikan lubang angin itu kecil ya, dia ada di sini. Ini dibesarin ya, blok lubang anginnya, lubang angin 3 dimensi ini di blok. Kemudian klik modify di atas, klik modify di atas, klik copy ya, klik copy. Nah seperti itu. Kemudian Anda klik lubang angin ini, tarik ke sebelah sini boleh ya. Nah, klik di sini. Nah seperti itu. Lalu enter satu kali ya, untuk mengakhiri copy. Oke teman-teman ya. Nah itu dia. Sudah ada 2 lubang angin ya. Visual style kalau saya klik bola biru, realistik visual style seperti ini. Yang ini arah lubangnya depan belakang ya. Dan ini sama masih depan belakang. Nah, jadi kita rubah salah satunya ya. Visual style, saya kembali ke 2D wireframe. Kita harus rubah salah satunya ya. Contohnya lubang angin hasil copy ini kita putar lagi arahnya ya, menjadi arah kanan kiri. Untuk memutarnya itu berarti kita mutarnya dari sini ke sini ya, dari sini ke sini. Jadi haluan putarnya itu seperti ini ya. Haluan putar seperti ini, yang menjadi sumbu putar adalah sumbu tegak, bukan sumbu datar ya. Sumbu datar itu untuk atas ke bawah, dari naik menjadi turun ya, seperti tadi itu sumbu datar yang menjadi acuan putar. Tapi karena ini memutarnya ke samping ya, seperti ini, maka yang menjadi acuan putar adalah sumbu tegak. Nah, sumbu tegak ya. Nah, itu artinya sumbu Z harus sejajar dengan sumbu tegak. Dan saat ini sumbu Z-nya sudah tegak ya, karena UCS World itu sumbu Z-nya tegak. Jadi ceritanya kita mau memutar lagi nih, menggunakan pada modify menggunakan rotate ya. Nah, jadi kita akan memutar lagi lubang angin ini pada modify menggunakan rotate. Tapi karena putarnya arah seperti ini ya, berarti arah kanan kiri ya. Lubang anginnya kita akan putar ke sana ya. Maka sumbu Z-nya ya, karena kalau mau memutar kan sumbunya harus dirubah dulu ya, sumbu Z-nya harus dirubah dulu sesuai dengan keinginan kita memutar ke arah mana. Nah, jadi kalau memutar seperti ini, sumbu Z-nya harus sejajar dengan sumbu tegak. Pada kenyataannya UCS World ya, UCS World atau sumbu normal, Z-nya itu sudah tegak. Tapi jika teman-teman ragu, teman-teman boleh membuat Z menggunakan Z aksis vektor. Pada UCS, teman-teman boleh menggunakan Z aksis vektor ya. Ya sama, kalau kita mau merubah sumbu Z, kita harus menghidupkan orto. Mau merubah sumbu Z, orto wajib hidup. Orto wajib hidup ya. Setelah orto hidup, teman-teman pada UCS, klik Z aksis vektor. Pada UCS, klik Z aksis vektor seperti itu. Lalu klik di bawah ini, tarik ke atas seperti ini. Klik di atas. Nah, maka Z-nya tegak. Ya sama seperti tadi. UCS World itu juga sumbu UCS World secara normal pada view SA isometrik ya. Pada view SA isometrik saat ini sumbu Z itu memang normal. Normalnya ke atas. Ya, seperti itu. Tidak perlu menggunakan Z aksis vektor pun untuk posisi putar seperti ini, tidak apa-apa ya. Tapi jika teman-teman ragu, boleh menggunakan Z aksis vektor, yaitu dengan cara menghidupkan orto. Setelah orto hidup, pada UCS, klik Z aksis vektor, kemudian klik di bawah sini, tarik ke atas dan klik di atas, maka Z-nya akan sejajar naik ke atas. Setelah sumbu Z sudah posisinya seperti ini ya, baru kita putar, yaitu sejajar dengan sisi tegak daripada lubang angin ya. Baru kita putar lubang angin ini menggunakan pada modify di atas menggunakan rotate ya, seperti itu. Nah, klik atau blok objek yang akan dirotate, kemudian pada tab modify klik icon rotate atau RO enter pada keyboard ya. Kemudian klik lagi objeknya, putar sesuai keinginan ya.
klik pada posisi yang diinginkan. Teman-teman nyalakan orto ya, untuk putar tegak lurus ortonya wajib menyala. Oke, perhatikan. Blok ini ortonya dinyalakan dulu ya. Ini wajib nih. Orto ini saat ini hukumnya wajib ya. Karena kita akan memutar objek 3 dimensi, maka ortonya wajib hidup ya. Setelah orto hidup dan sumbu Z posisinya sudah pas, baru kita blok objek yang akan kita putar. Satu objek ini saja ya, yang kita blok. Kemudian klik modify di atas. Kemudian klik rotate ya. Klik modify, klik rotate. Kemudian klik di pojokan ini. Ya, tarik ke sini. Perhatikan arahnya sudah berubah ya, dari seperti ini menjadi seperti ini, dari seperti ini menjadi seperti ini. Oke, kemudian klik di sini. Oke ya, seperti itu. Saya ulangi, klik undo di atas. Perhatikan sumbu sudah pas dan ortonya sudah hidup. Setelah orto hidup, blok objek yang akan dirotate. Kemudian klik modify di atas ya, modify ya, dan klik rotate. Kemudian klik di pojok ini ya, tarik ke sini, klik di sini. Nah, itu dia caranya ya. Jadi pada visual style kalau saya klik bola biru, maka ini arah arah lubangnya kanan kiri ya. Sedangkan ini arah lubangnya ke depan belakang. Saya bisa menggunakan orbit ya. Orbit ini saya klik free orbit ya, seperti itu. Muncul bulatan seperti itu, saya klik tahan, saya putar-putar seperti ini. Nah, itu dia ya lubangnya. Oke teman-teman ya. Nah, seperti itu ya lubangnya. Nah, oke, untuk membatalkan orbit ini Anda tekan tombol escape pada keyboard ya. Nah, kemudian visual style kita kembali lagi ke 2D wireframe. Kemudian view kita kembali lagi ke view SA isometrik ya, karena sudah diputar menggunakan orbit maka kita harus kembali ke view SA isometrik. Jadi klik lagi view SA isometrik. Nah, jadi kembali normal. Lubang angin itu di sini nih, kecil ya. Nah, itu dia. Kemudian teman-teman perhatikan sumbu kita harus, jika telah selesai menggambar ya, atau selesai menggunakan sumbu Z, kita normalkan lagi ya. Pada UCS klik word ya, pada UCS klik word ya, sumbu normal. Jadi sumbunya kembali lagi ke tempatnya. Seperti itu ya. Jadi harus jika selesai melakukan pemutaran, sumbu Z harus dikembalikan normal lagi. Ya, seperti itu. Oke teman-teman, sudah ya lubang angin arah depan belakang untuk dinding depan belakang, arah kanan kiri untuk dinding samping kanan dan samping kiri sudah selesai. Tinggal kita memasangnya ke dinding ya. Demikian kita akan melakukan pemasangan nanti ya, pintu tunggal ya, jendela tunggal, jendela ganda, pintu tunggal, pintu ganda, dan pintu jendela kombinasi. Dan lubang angin ini akan kita copy nantinya ke dinding jika dindingnya telah selesai ya. Demikian, klik save dulu di atas atau Ctrl S pada keyboard untuk menyimpan project sampai muncul tulisan save pada command line. Demikian teman-teman, assalamualaikum, salam sejahtera.